والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jemaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa hidup dalam iman, wafat membawa iman, dan beriman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, sama baca suratul Fatihah, niatkan dengan suratul Fatihah ini segala hajat-hajat baik kita, segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang saya muliakan, saya ingin melanjutkan kembali 3 di antara mabadi al-Islam yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita baru sampai pada 2. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah etik, moral, yang ketiga adalah maslahat. Ini akan kita bahas pada kesempatan ini, yakni maslahat. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, Nabi Muhammad itu manusia biasa, ada batasnya. Sehingga Nabi SAW lahir dan diwafatkan ada batasnya. Umurnya tidak panjang. Rasulullah SAW umurnya tidak panjang, 61 tahun atau 63 tahun. Wilayah di tempat mana beliau lahir juga terbatas, yakni kota Makkah. Wilayahnya kecil, ya. Kemudian hitungan ayat, hitungan kata-kata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad juga terbatas. Al-Quran diturunkan Allah dimulai dengan surah Iqra, diakhiri dengan surah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, yang jumlah ayatnya 6236 ayat. Dan perkataan Nabi Muhammad yang direkam oleh para ulama, yang disusun dalam kitab-kitab hadis juga terbatas. Jadi perkataan Nabi terbatas, Al-Quran juga terbatas, umur Nabi Muhammad juga terbatas, dan tempat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah juga sangat terbatas teritorialnya. Sementara proyeksi Islam itu tidak terbatas. Nah, ini luar biasa. Jangkauan Islam itu tidak terbatas. Ending dari perjalanan Islam itu tidak ada batasnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu yang masa kenabiannya hanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sangat terbatas sekali. Ya. Al-Quran yang jumlah ayatnya tidak akan pernah bertambah setelah Nabi Muhammad selesai menyampaikan wahyu. Kalau ada yang mengatakan atau ada yang berusaha atau mencoba-coba menambah Al-Quran, jangankan satu ayat, jangankan satu surah, satu huruf pun menambah ayat Al-Quran itu dianggap kafir dan murtad, dan sebuah dosa besar yang luar biasa. Nah, sementara proyeksi Islam itu tidak terbatas. Dia jangkauannya bukan hanya Mekah, jangkauannya bukan hanya kehidupan Nabi
di saat beliau berada di Mekah dan di Madinah. Dan kemudian persoalan-persoalan yang timbul juga tidak ada batasnya. Maka disitulah kemudian muncul sebuah kaidah bahwa kemaslahatan itu menjadi tujuan dari agama. Kemaslahatan itu menjadi tujuan daripada agama. Kenapa kemaslahatan itu menjadi tujuan yang daripada agama? Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah bahwa proyeksi agama ini tidak dibatasi oleh tutorial waktu tertentu, tetapi proyeksi Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena misinya, proyeksinya, jangkauannya itu bukan hanya kota Makkah, bukan hanya 23 tahun, bukan hanya orang-orang tertentu yang dihadapi oleh Islam, bukan hanya seperti karakter Abu Lahab, Abu Jahal, juga ada seperti karakternya orang Indonesia, juga ada seperti karakternya orang Afrika, orang Amerika. Nah, oleh karena itu batasan-batasan ini tidak boleh membatasi kemaslahatan Islam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, karena proyeksinya rahmatan lil alamin, maka segala perangkat Islam itu berorientasi kepada kemaslahatan alam itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu selama ini kita melihat bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Padahal di dalam ayat itu Bapak Ibu sekalian, itu mengandung unsur-unsur atau mengandung indikator-indikator bahwa Islam itu betul-betul proyeksinya adalah rahmatan lil alamin alam. Yang pertama apa? Yang mengirimkan Islam ini atau yang membuat ajaran Islam itu bukanlah tokoh, bukanlah manusia yang ilmunya terbatas, cara pandangnya terbatas. Orang Pak hebat bagaimanapun orang itu ada batasnya. Betul nggak Pak? Maka waktu Maulid Isra nuzul Quran saya sampaikan bahwa tidak ada satupun kitab di dunia ini yang dengan vulgar dia mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada satupun kitab di bumi ini dengan vulgar dia mengatakan bahwa kitab ini tidak ada kurangnya. Nah, karena agama ini proyeksinya adalah alam dan tidak ada batasnya, maka agama ini bukan dibuat oleh tokoh. Tokoh ada batasnya. Maka agama ini bukan dilahirkan oleh pemikiran manusia, karena pemikiran manusia ada batasnya. Maka karena agama ini proyeksinya adalah rahmat bagi sekalian alam dan tidak ada batasnya, maka agama ini diturunkan oleh Zat yang Maha Alim, yang ilmunya mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang tahu akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang sudah terjadi, maka seluruh ajaran Islam itu mengandung kemaslahatan baik masa dulu ataupun masa sekarang dan apalagi masa yang akan datang. Tidak ada istilahnya Islam itu kemudian ajaran Islam itu hanya untuk tutorial tertentu. Nggak ada. Ya kan? Kenapa? Karena dia datang dari Zat yang Maha Alim. Alim. Alim itu adalah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, detik bagi kita, bagi Allah butuh detik enggak Pak? Waktu bagi kita, bagi Allah butuh waktu enggak Pak? Enggak. Masa lalu atau dalam bahasa Inggris itu atau dalam bahasa Arab itu fi'il madhi, masa lalu, fi'il mudhari yang sekarang dan yang akan datang, itu kan katanya kita. Ya, 1 detik, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 windu, 1 abad, itu kan hitungannya kita. Allah butuh hitungan itu tidak Pak? Tidak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian,
Surah yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj surat apa? Al-Isra. Sebelum surat Isra itu surat apa? Nah, ayo. Kalau dapat hadiahnya umroh bagi yang mampu. Ada wajib jam di belakang. An-Nahl. Oke, ya. Surat yang bercerita tentang Isra Mi'raj surat apa? Al-Isra. Sebelum surat Isra itu surat An-Nahl. Surat An-Nahl dimulai dengan ayat Ata amrullah fala tasta'jilu. Betul ya, Pak Haji? Ata amrullah fala tasta'jilu. Ayat satunya itu. Surah Al-Isra dimulai dengan ayat satunya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaan saya, ini dalam ilmu bahasa Arab atau dalam ilmu Quran disebut dengan munasabah. Munasabah itu Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu Al-Quran biasanya ayat pertama dalam satu surah itu ada kaitannya dengan ayat pertama dengan surah berikutnya, atau ayat terakhir dalam suatu surah biasanya ada hubungannya dengan ayat pertama surah berikutnya. Itu disebut dengan munasabat, interkoneksi, munasabat. Ayat pertama dalam surat An-Nahl dengan ayat pertama dengan surah Al-Isra itu ada makna yang mendalam yang Allah ingin sampaikan. Ayat pertama surah Al-Isra Allah bercerita tentang sesuatu keajaiban yang pada waktu itu orang mengatakan mustahil terjadi. Apa itu? Perjalanan yang luar biasa. Nabi Muhammad mengaku pada waktu itu dia berjalan dari Mekah kemudian sampai ke Palestina dan naik ke langit ketujuh, Sidratil Muntaha. Itu Nabi mengaku tidak cukup semalam, Pak. Makanya pantas begitu Nabi turun setelah peristiwa itu menyampaikan kepada masyarakat Arab pada waktu itu, apa tanggapan orang, Pak? Ini gila Muhammad ini, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang mengatakan enak ya hidup di zaman Nabi Muhammad. Ya, kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad, mungkin saya akan menjadi orang yang beriman. Belum tentu, bro. Kalau kamu hidup di zaman Nabi Muhammad, mungkin kamu seperti Abu Jahal. Betul nggak, Pak? Betul kan? Kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian yang tidak makul dan tidak masuk akal pada waktu itu. Di saat itu belum ada pesawat tempur, belum ada pesawat yang bisa menerbangkan orang dengan kecepatan tinggi. Lalu Nabi mengatakan bahwa dia satu malam berangkat dari Mekah ke Palestina sampai ke Sidratil Muntaha, langit ketujuh di atasnya, dengan jarak yang luar biasa, bahkan melebihi kecepatan cahaya pada waktu itu. Lalu orang begitu disampaikan berita ini, manusia terbagi tiga, Pak. Yang pertamanya memang sudah ragu, bertambah ragu. Apa juga saya bilang kan? Saya meragukan Muhammad ini nih. Dengan berita ini sama tambah ragu saya. Dia mengungkapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kelompok pertama. Kelompok kedua, yang tadinya mulai beriman sedikit, mendengarkan berita ini, goyang imannya. Bahaya ini. Ya, saya baru kemarin dari Pesuruan, Pak. Direkam kan ini? Gak apa-apa. Itu di sana, Pak, ada yang mengaku jadi muridnya Tuhan. Macam-macam aja nih Jawa Barat, di Jawa ini ya. Muridnya Tuhan, Pak. Dia mengaku menjadi muridnya Tuhan. Dia tidak percaya dengan Quran, Pak. Dari mana kau dapat sesuatu? Saya dapat melalui mimpi. Dia langsung menjadi muridnya Tuhan, tidak menjadi muridnya Nabi Muhammad. Tidak menjadi muridnya Imam Syafi'i, tidak menjadi muridnya Imam Malik, tidak menjadi muridnya Imam Hanafi, tidak menjadi muridnya ulama-ulama besar kita, tidak. Tapi muridnya langsung siapa? Allah. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita menolak ini, Pak? Karena tidak masuk akal. Ya kan? Nabi Muhammad pada waktu itu menyampaikan pula bahwa dia berangkat dalam sebuah hari, di sebuah malam, menembus waktu yang luar biasa, lalu dengan kecepatan yang sangat hebat,
Yang tadinya mulai percaya, apa yang terjadi? Goyang dia. Ini benar ini nih. Ya kan? Ini benar ini orang. Tadi saya mulai percaya loh, tapi kamu kok makin nyeleneh ini, gimana ini? Yang tadinya mulai beriman, terus apa? Mulai goyang. Yang ketiga, ada orang yang karena kepercayaan kepada Nabi Muhammad bukan akal, tapi iman. Apa kata dia? Begitu diinformasikan, temanmu Muhammad itu, dia mengaku tadi malam berangkat dari Mekah ke Palestina, lalu naik ke langit ke-7. Kau percaya enggak? Dia mengatakan, siapa yang ngomong? Muhammad yang ngomong. Kalau Muhammad yang ngomong, lebih besar daripada itu saya percaya. Kalau Muhammad yang ngomong, jangankan itu, dia bilang dia berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Palestina, sampai ke langit ke-7. Kalau dia bilang 1 detik, saya percaya. Jangankan dia bilang setengah malam, jangankan dia bilang 2/3 malam, 1 detik kalau dia bilang dia yang ngomong, saya percaya. Siapa dia? Abu Bakar. Sehingga digelari dengan As-Siddiq, mempercayai. Sahabat Abu Bakar itu luar biasa, Pak. Apapun kata Nabi, bagaimanapun geraknya Nabi, dia percaya. Nah, ayat sebelumnya dalam surah An-Nahl, ya tak? Ayatnya apa, Pak? Ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata amrullah, telah datang kiamat. Nah, pertanyaan saya, waktu Quran diturunkan, kiamat sudah datang atau belum? Belum, Pak. Sampai sekarang belum terjadi kiamat, ya tak? Tapi Quran menggunakan kata ata. Ata itu fi'il madhi, past tense, sudah terjadi. Sudah terjadi kiamat. Nah, kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi Quran mengatakan sudah terjadi kiamat. Gimana nih, Pak? Bingung kita kan? Iya, bingung kita bilang. Bingung kan? Iya kan? Saya ingin mengatakan begini, saya ingin menyampaikan begini. 1 detik, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 windu, 1 abad, itu hitungan siapa? Hitungan siapa? Hitungan Allah. Allah ingin mengatakan, ata amrullah, telah datang kiamat. Maknanya 2. Yang pertama, penekanan bahwa betul-betul kiamat itu pasti datang. Baik kiamat pada dirimu ataupun kiamat pada alam semesta. Kiamat pada diri kita, ya makin hari makin menurun kemampuan kita. Betul nggak, Pak? Iya dah. Dulu kaki yang kuat mulai goyah. Kalau Pak Sony masih kuat, ya. Pak Dokter Cucu mah tiap hari nutrisinya jalan, ya kan? Masih kuat lah. Tapi bagaimanapun nutrisi itu, kekuatan tubuh kita bisa dipertahankan nggak, Pak? Yang ada adalah pemeliharaan. Mempertahankan itu nggak mungkin. Tua pasti, mati pasti. Ini kita doakan. Kemarin Majelis Ulama Jawa Barat dan diimbau kepada seluruh kaum muslimin, anaknya Pak Gub, ya Eril kan, sudah dianggap sudah distatuskan meninggal dunia. Karena dalam status di Swiss itu, dari pencaharian orang menjadi orang tenggelam, pencarian orang tenggelam. Pertama adalah pencarian orang hilang, yang kedua pencarian orang tenggelam. Sekarang statusnya bukan lagi pencarian orang hilang, tapi pencarian orang tenggelam. Kalau orang hilang kemungkinan ketemu dalam keadaan selamat, tapi kalau orang tenggelam, makanya Majelis Ulama Jawa Barat mengatakan beliau sudah wafat. Ya toh? Ya kan? Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ata amrullah itu ada 2 maknanya. Yang pertama bahwa kiamat itu pasti datang. Kiamat itu pasti datang. Yang kedua, Allah itu tidak butuh waktu. Jadi walaupun kiamat itu belum terjadi, ya, Allah harusnya tidak menggunakan kata ata, tapi ya'ti atau ta'ti, akan datang kiamat.
Tapi Allah menggunakan kata apa? Kata kerja masa lalu. Telah datang kiamat, padahal kiamat itu belum datang. Para ulama mengatakan bahwa yang butuh waktu itu kalian. Yang butuh waktu itu kita. Allah tidak butuh waktu. Apa hubungannya surat pertama An-Nahl dengan surat pertama ayat pertama An-Nahl dengan ayat pertama Al-Isra? Kira-kira apa hubungannya, Pak? Ini kalau belum makan pagi susah nangkap ini. Apa hubungannya kira-kira itu? Surah pertama An-Nahl dengan surah pertama Al-Isra. Surah pertama An-Nahl kan Allah memberikan isyarat bahwa saya nggak butuh waktu. Kan begitu? Yang butuh waktu itu siapa? Kita. 1 detik, 2 detik. Saya perjalanan dari rumah ke sini butuh waktu setengah jam. Kenapa saya butuh? Karena saya manusia. Ya kan? Maka seolah-olah Allah mengatakan, hai orang yang tidak percaya dengan ayat yang pertama surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu pertama bicara tentang apa? Isra. Walaupun mi'rajnya bukan di situ. Ya, mi'rajnya itu bukan di Al-Isra, tapi di ayat yang lain. Ya, surah An-Najm itu mi'rajnya. Tapi Isra-nya di surat yang pertama ini. Hai orang yang tidak percaya dengan Isra dalam surat yang pertama Al-Isra ini, bahwa yang memperjalankan Muhammad itu zat yang tidak butuh waktu. Ya tak? Yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah zat yang tidak butuh waktu. Zat yang tidak butuh menit, zat yang tidak butuh jam, zat yang tidak butuh minggu, zat yang tidak butuh bulan. Yang memperjalankan itu adalah zat yang memiliki waktu itu. Kalau toh dia mengatakan bahwa dia memperjalankan hambanya 1 malam atau sepertiga malam, itu hanya persoalan timing saja. Tapi kalau dia memperjalankan 1 detik, bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa? Karena yang memperjalankan Nabi Muhammad dalam surat Al-Isra ayat 1 itu adalah yang tidak membutuhkan waktu, sebagaimana ditekankan dalam ayat pertama surat sebelumnya An-Nahl. Nah, kalau begitu adanya bahwa zat Allah yang mengirimkan agama ini, dia tidak butuh waktu. Artinya agama ini tidak perlu diwaktukan, karena waktunya agama ini sepanjang waktu. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Jadi apa yang Allah turunkan 14 abad yang lalu itu masih sangat connect dengan abad sekarang. Masih kena connect dengan abad berikutnya. Kenapa? Karena yang menurunkan agama ini zat yang tidak butuh siapa? Waktu. Maka oleh karena itu Islam ini adalah maslahat, memberikan kebaikan di seluruh waktu, kapanpun itu. Jadi kalau ada orang merevisi ayat-ayat Al-Quran dengan alasan tidak sama dan tidak pas dengan waktunya, itu orang yang tak paham dengan bahwa yang mengirimkan agama ini adalah zat yang tidak butuh apa? Waktu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ini kita tanamkan, kalau ini kita sampaikan bahwa kita Islam ini, Allah memberikan Islam ini, Allah itu memberikan Islam itu tidak melihat waktu dan tidak melihat tempat. Walaupun Islam turun di tanah Arab dan Nabi Muhammad ada waktu hidupnya, tetapi Islam proyeksinya bukan Arab tapi alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami sekarang sedang mempersiapkan sekitar 150 imam Indonesia dikirim ke Uni Emirat Arab. Ya, tadi malam baru selesai pembekalan untuk 19 orang imam. Yang tes 2020 kita berangkatkan yang tes 2021 tidak jadi berangkat karena pandemik, baru berangkat besok. Ada yang berangkat malam nanti, ada yang berangkat besok. Jadi dari malam tuh baru selesai sekitar jam 11:30 kami coaching. Kami bilang bahwa memang kita datang dari Indonesia. Orang Indonesia itu Pak, suaranya disuka oleh orang-orang Arab Pak. Orang Indonesia itu luar biasa Pak. Walaupun jadi kalau Ustadz jadi imam di Emirat Arab itu bagus tuh. Ya kan? Orang-orang Indonesia itu suka, orang Arab itu suka sama orang Indonesia. Sehingga dia minta ke Indonesia, tolong kirimkan imam kepada kami. Bayangkan Pak, bukan jumlah 1-2 orang Pak, 100 imam akan dikirim oleh negara
menjadi imam di Uni Emirat Arab, ditempatkan beberapa negara bagian, kan hanya 8 negara bagian di Uni Emirat Arab itu, ditempatkan di beberapa masjid, itu ditanggung semuanya oleh negara, Pak. Oleh negara Indonesia, bukan, oleh negara Arab, Uni Emirat Arab. Tiket PP ditanggung, di sana disiapkan rumah, di sana disiapkan uang, di sana disiapkan transportasi dan segala macam. Jadi kita yang datang dari Indonesia, yang orangnya pendek-pendek, yang hidungnya pesek-pesek, ya kan, bertemu dengan orang Arab Dubai, yang apa, Pak? Orangnya tinggi-tinggi, hidungnya mancung-mancung, orangnya gagah-gagah. Nggak usah kita ini minder, karena yang kita bawa bukan diri kita. Yang kita bawa itu bukan pribadi kita. Yang kita bawa itu siapa? Agamanya Allah. Kalau agama Allah yang dibawa, maka kemuliaan ada pada diri kita tanpa melihat dari mana kita berasal. Apa yang melekat pada agama Allah itu menjadi mulia, Pak. Malaikat yang melekat dengan agama Allah semua jadi mulia. Orang yang melekat agama Allah semua jadi mulia. Tempat yang melekat Allah di situ menjadi mulia. Makanya Bapak Ibu sekalian, Bapak masuk istana dibangun dengan triliunan, itu boleh menginjak pakai sepatu, ya kan? Tapi masjid musola yang mungkin sederhana, Bapak jangan coba-coba pakai sepatu ke dalam, ya kan? Padahal bangunannya sederhana. Kenapa, Pak? Karena di situ ada Allah. Kertas, untuk membuat kertas itu, Pak, itu bisa Bapak buang di WC, bisa dibuang di mana saja. Tapi jangan coba-coba kalau kertas itu sudah dituliskan ayat-ayat Al-Quran, menjadi sakral dia, ya dah, menjadi apa? Sakral. Ka'bah yang ada di Mekah itu kan batu, Pak. Tapi semua orang mengagungkan. Begitu kita lihat Ka'bah, apa baca doanya, Pak? Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa birran wa mahabatan wa zid man syarrafahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tasyrifan wa takriman wa mahabatan. Allahumma zid hadzal bait, ya Allah, berikan tambahan kepada bait ini, rumah ini. Rumah siapa itu, Pak? Hati-hati, rumah siapa itu? Rumahnya Allah. Baitullah kan? Bait rumah Allah. Rumahnya Allah bertempat di situ. Allah ada di situ, Pak. Kenapa disebut dengan Baitullah? Karena pusat sentral spiritual untuk menghadap kepada Allah. Seluruh umat Islam di dunia menghadapnya kemana? Ke Ka'bah, bukan ke Masjidil Haram. Jangan salah. Ya, kemana akibat kita? Bukan ke Masjidil Haram, kemana, Pak? Ke Ka'bah. Oleh karena itu orang yang di luar Masjidil Haram menghadapnya kemana? Iya, ke Ka'bah. Orang yang berada di dalam Masjidil Haram menghadapnya kemana? Ke Ka'bah. Sehingga kalau di kita saf harus lurus, ya kan? Karena menghadap ke satu tempat. Tapi kalau di Masjidil Haram saf lurus nggak, Pak? Ini, Pak, Ka'bah. Ada yang di sini, ada yang kita bisa saling berhadap-hadapan, ya. Pak, cucu di sana, saya di sini, ini Ka'bah, bisa saling berhadapan kita. Melingkar dia. Kenapa? Karena pusatnya di situ, ya kan? Itu batu, Pak. Maka pantas waktu Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Lalu kata Umar bin Khattab, begitu Umar mencium Hajar Aswad, apa dia bilang? Kata Umar, ya Hajar, wahai batu, innama anta hajar, kau cuma batu, la tanfa' wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Laula ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka abadan. Andaikan saya tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak akan mencium. Ya kan? Kenapa jadi mulia? Karena ada agama di situ. Oleh karena itu, karena Islam ini mulia dan Islam ini datang dari Allah yang tidak butuh waktu tadi itu, maka Islam jangan dikapling dengan waktu. Itu kan urusan masa lalu. Jilbab itu hanya urusan masa lalu, ya. Hukum itu hanya urusan masa lalu. Itu hanya masa lalu. Kalau Anda mengatakan masa lalu, Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi.
Kalau Islam itu hanya diterapkan di tanah Arab, maka kita sudah membatasi, menggunting proyeksi Islam yang alamin itu menjadi tempat tertentu. Ya kan? Kita akan menggunting proyeksi itu. Nah, oleh karena itu, prinsip pertama dalam maslahat ini adalah bahwa zat yang mengirimkan agama adalah zat yang tidak butuh waktu. Siapa dia? Allah. Apa korelasinya? An-Nahl ayat 1 dengan Al-Isra ayat 1. Sudah lulus itu kuliah tafsir itu nanti insyaallah. Ya kan? An-Nahl ayat 1 dengan apa? Al-Isra ayat 1. Oleh karena itu, Islam tidak melihat waktu. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam agama kita itu tidak melihat waktu, Pak. Tidak melihat waktu. Satu itu. Ini baru kita bicara pendahuluan ini, maslahat ini. Itu baru pendahuluan, sudah habis waktu kita, Pak. Yang kedua, yang membawa agama ini siapa dia? Rasulullah. Itu orang yang tidak didikte oleh sejarah, tidak didikte oleh peradaban pada waktu itu. Karenanya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Andaikan Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, maka orang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah contekan dari peradaban masa lalu. Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang mempengaruhi hidup orang itu. Yang pertama bacaannya, yang kedua lingkungannya, yang ketiga adalah orang tuanya. Berapa, Pak? 3. Yang pertama apa? Bacaannya. Yang kedua lingkungannya. Yang ketiga orang tuanya. Bacaan mempengaruhi alam pikiran. Maka hati-hati, Pak, apa yang dibaca. Ya, makanya kalau mendengarkan kebaikan harus dilihat yang disampaikan itu bacaannya apa. Ya, yang mengaku jadi murid Tuhan itu, Pak, yang ada di Pasuruan kemarin yang saya datangi itu bacaannya YouTube, Pak. Bacanya apa? YouTube, Pak. YouTube yang tidak ada sumbernya. Makanya boleh ngaji YouTube, boleh mengaji lewat YouTube, boleh, tapi jangan semuanya lewat YouTube. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang paham kalau kita tidak paham. Masalahnya sekarang kan Google, Pak. Fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Tanyalah Google kalau tidak. Begitu diketik Google semuanya muncul di situ. Ya, oke, nggak apa-apa, tapi perlu ada standar. Kan begitu? Ya. Yang pertama bacaannya, Pak. Orang itu sangat dipengaruhi oleh apanya? Bacaannya. Makanya kenapa di perguruan tinggi, kenapa di sekolah itu perlu pihak sekolah menyeleksi buku mana yang digunakan untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak SMP atau jangan anak-anak pesantren tingkat sanawiyah diajarkan buku-buku tasawuf yang menyeleweng, yang salah, nanti otaknya salah, jalan hidupnya salah. Ya kan? Makanya di kementerian itu ada namanya Subdit Kepustakaan, Subdirektorat Kepustakaan. Apa tujuannya? Untuk melihat literasi apa yang diajarkan, yang dibaca oleh umat Islam di Indonesia ini. Kenapa? Karena bacaan mempengaruhi apa? Pola hidup. Yang kedua apa? Lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi pola hidup, Pak. Ya, di mana kita berada akan mempengaruhi pola hidup. Bapak Ibu sekalian, lingkungan termasuk teman. Coba Bapak pergi perjalanan dinas 4 hari 5 hari dengan teman yang tidak mau sholat. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Hah? Kita ajak sholat, ya lah ini sudah jam berapa ini, sholat dulu. Nantilah. Ya, nantilah. Mungkin hari pertama kita konsisten, Pak, saya harus sholat dulu. Hari kedua mulai, kalau begitu nantilah, ya kan? Itu apa itu, Pak? Lingkungan. Pengaruh sekali itu lingkungan. Yang ketiga orang tua.
Maka Nabi mengatakan, setiap anak itulah dalam keadaan bersih. Siapa yang merubah dia menjadi orang Yahudi, siapa yang merubah dia menjadi orang Nasrani, dan siapa yang merubah dia jadi orang, siapa dia? Orang tuanya. Nabi yang membawa risalah ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dari 3 pengaruh itu. Nah, luar biasa. Yang pengaruh 3 kan? Yang pertama apa? Bacaannya. Yang kedua, lingkungannya. Yang ketiga, orang tuanya. Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Ini selamat dari 3-tiganya itu. Beliau selamat dari bacaannya. Kenapa? Beliau tidak bisa membaca, sehingga tidak ada satupun praduga orang orientalis yang terbukti kebenarannya kalau Nabi Muhammad itu menyampaikan saduran-saduran peradaban masa lalu. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa membaca. Yang kedua, Nabi selamat dari pengaruh lingkungannya. Begitu beliau lahir di tanah Makkah, Makkah secara lingkungan menyembah berhala. 360 berhala ada di Makkah. Allah selamatkan, Allah keluarkan Nabi Muhammad dari Makkah kemana? Ke sebuah kampung di Bani Sa'dah. Untuk apa? Disusukan di situ. Selamat dari pengaruh lingkungan. Begitu Nabi Muhammad mulai beranjak anak-anak, dikembalikan kepada Makkah, dan Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad juga ikut di tanah Makkah itu. Ada sebuah, ya ini dinukil oleh Imam dalam kitab sejarah itu ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah ikut ya pertunjukan di tanah Makkah, tapi begitu beliau masuk di situ langsung tertidur, tidak melihat. Ya, kapan kebangunnya Nabi? Kapan bangunnya Nabi? Besok Nabi Muhammad terbangun bukan karena suara itu, tapi karena terikan matahari. Allah selamatkan dari pengaruh lingkungannya. Yang ketiga, Allah selamatkan dari pengaruh orang tuanya. Ayahnya Rasulullah tidak pernah melihat Nabi Muhammad muncul ke dunia karena ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia. Nabi datang sudah dalam keadaan yatim. Ibunya juga begitu. Dari umur pertama sampai umur 4 tahun tidak diasuh oleh ibunya, diasuh oleh Halimah. Begitu sampai ke tangan ibu, tidak lama bersama ibunya, ibunya meninggal. Ya, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, dan semuanya terjaga. Bapak Ibu sekalian, Abu Talib, ya, Abdul Muttalib memang bukan beragama Islam, dan Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Bahkan Nabi Abu Talib itu waktu meninggal dunia, ya, Rasulullah datang kepada pamannya Abu Talib, wahai pamanku, selama ini yang membela dakwah saya adalah engkau. Begitu ada orang datang kepada kamu menggoda saya dengan jabatan, menggoda saya dengan wanita, menggoda saya dengan harta, engkau menyampaikan itu kepada saya dan engkau membela saya. Sekarang wahai pamanku, engkau akan meninggal dunia, saya sedih. Coba ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu meninggal pamannya, Rasulullah masuk menyampaikan kalimat ini, wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pamannya dipengaruhi oleh abu-abu ini, Pak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok dan lain sebagainya itu. Pengaruhi. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kalau kau masuk agama Muhammad, berarti engkau tidak ikut agama nenek moyang kita. Dan pada akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beragama menetes air matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menetes? Karena pamannya inilah yang membela dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, wahai paman, wahai keponakanku, dia datang kepadaku, kata Abu Talib, itu pembesar-pembesar Quraisy. Kata dia bertanya kepada saya, wahai Abu Talib, tanya sama keponakanmu itu, apa sih yang dia inginkan dari dakwahnya itu? Kalau yang dia inginkan dari dakwahnya itu adalah harta, jangan khawatir, sampaikan kepada keponakanmu Muhammad, dia akan menjadi orang terkaya di antara kita.
Kita kumpulkan harta kita semua ini, kita berikan kepada dia. Yang penting dia berhenti dakwah. Apalagi? Apakah dia dakwah itu untuk menjadi pemimpin? Sampaikan kepada keponakanmu itu. Kami akan jadikan dia pemimpin. Kami tidak memutuskan sesuatu kecuali atas izin dia. Apalagi? Sampaikan kepada keponakanmu itu Muhammad. Apakah dengan dakwah dia ingin mencari wanita yang cantik? Kalau itu maunya, kami akan keliling di jazirah Arab ini. Kami carikan wanita cantik dan kami berikan kepada dia. Abu Talib mengatakan itu kepada baginda Nabi. Nabi mengatakan, wahai paman, sampaikan kepada mereka. Law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari an atruka hadha da'wah hadha din. Saya sampaikan, wahai pamanku, andaikan mereka menawarkan matahari di tanganku ini dan bulan di tangan kiriku ini supaya saya berhenti dakwah, sampaikan kepada mereka, saya tidak akan berhenti dakwah ini sampai saya mati membela Islam ini atau Allah berikan kemenangan terhadap Islam. Itu pamannya Abu Talib. Tapi begitu meninggal, pamannya tidak masuk dalam Islam. Sedih Rasulullah, menangis menetes air mata, sedih luar biasa. Melihat kekasihnya sedih, Allah itu luar biasa, Pak. Allah itu tidak mau Nabi Muhammad sedih, Pak. Tak pernah Rasulullah itu diberikan kesedihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Muhammad menangis, datang Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, Allah mengatakan begini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Petunjuk itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat ini, terhiburlah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diselamatkan dari pengaruh orang tuanya. Jadi Nabi Muhammad selamat dari pengaruh bacaannya, kemudian selamat dari pengaruh lingkungannya, yang ketiga selamat dari pengaruh orang tuanya. Lalu Nabi mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik saya bukan bacaan saya, yang mendidik saya bukan lingkungan saya, yang mendidik saya bukan orang tua saya, yang mendidik saya adalah Tuhannya saya. Siapa Tuhannya saya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, agama yang sedang kita anut ini, yang memerintahkan Bapak Ibu duduk di masjid ini untuk di majelis begini, itu dibawa oleh orang yang tidak dipengaruhi oleh bacaannya, tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, tidak dipengaruhi oleh ayah dan ibunya. Yang mendidik dia bukan profesor doktor, yang mendidik dia adalah pencipta alam semesta. Siapa dia? Nabi Muhammad. Apakah ragu dengan Islam kita? Masih ragu dengan Islam? Masih ragu dengan agama kita? Masih ragu dengan kitab suci kita? Kalau masih ragu, berarti kita meragukan Allah yang tidak butuh waktu tadi itu, meragukan Nabi Muhammad yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan pada bulan depan baru tentang maslahat. Ini ada 3, ini baru 2 kita sampaikan, baru pembukaannya, Pak. Itu baru apa? Pembukaannya, belum intinya. Nah, intinya nanti minggu depan, bulan depan kita sampaikan. Bapak sekalian, barangkali itu ya, waktu kita sudah masuk. Kesimpulan saya adalah bahwa Islam yang kita anut ini memang turun di tanah Makkah. Memang Nabi Muhammad hanya 23 tahun menyampaikan Islam. Memang ayatnya cuma 6.236 ayat. Memang hadis cuma segitu. Memang Nabi Muhammad berada dalam lingkungan kecil. Tapi ingat, Islam ini rahmatan lil alamin. Kenapa? Yang menurunkan adalah zat yang tidak butuh waktu tadi itu. Yang kedua, yang menyampaikannya manusia yang tidak dipengaruhi oleh apa? Bacaannya, tidak dipengaruhi oleh apa? Lingkungannya, dan tidak dipengaruhi oleh siapa? Orang tuanya. Yang mempengaruhi beliau siapa? Tuhan sekalian alam. Sehingga Nabi mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik saya bukan orang tua saya, yang mendidik saya bukan bacaan saya, yang mendidik saya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Oleh karena itu, jangan ragu dengan Al-Quran, jangan ragu dengan firman Allah, jangan ragu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
agama diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan mengkaji apa dan kenapa Islam itu mengandung maslahat. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Jangan susah-susah ya. Ini dari online. Oh, Pak Kiai. Dr. Ade dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dari non-muslim, mengapa Islam menyembah Ka'bah, padahal menyembah patung dilarang? Apa jawaban kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya jelas. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu Rabb. Yang disembah baitnya atau Rabbnya? Rabbnya yang disembah. Enggak ada menyembah Ka'bah. Yang disembah itu Tuhan pencipta Ka'bah. Kan begitu. Maka jangan heran begitu Nabi Muhammad lahir, lalu dapat informasi bahwa ada sebuah orang tentara dari Yaman membawa pasukan hebat ingin menghancurkan Ka'bah. Penduduk Makkah sudah khawatir, nanti Ka'bah hancur, nanti Ka'bah segala macam, bagaimana. Datanglah kepada kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ini ada pasukan dari Makkah, dari Yaman. Mereka dengan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah yang selama ini menjadi ikon tanah Makkah. Gimana ini? Kata Abu Thalib, enggak usah kau ragu. Kau selamatkan ontamu, kau selamatkan rumahmu, enggak usah kau pikirkan Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu ada Tuhan yang memelihara dia. Bukan menyembah Ka'bah. Sehingga apa yang terjadi? Begitu pasukan ini datang dari Yaman, belum sempat masuk di tanah Makkah, baru berada di Mina. Bapak Ibu kalau berangkat ke haji, ya, itu di Mina ada sebuah kawasan. Sebelumnya itu ada tempat di mana Abraha itu dilempari oleh burung ababil itu. Sehingga kalau kita lewat kawasan itu, kita baca doa kan? Pembimbing umroh haji itu begitu. Kalau dia lewat itu bawa jamaah, lewat ke situ baca doa. Kenapa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi fa arsala alaihim tayran tarmihim, melempar mereka bihijaratin min sijil. Jadi yang kita sembah bukan Ka'bahnya, yang kita sembah siapanya? Pencipta Ka'bahnya. Bolehkah menyembah, bolehkah berdoa ya tidak dekat Ka'bah? Di mana saja silakan berdoa, karena yang kita minta bukan Ka'bah tapi adalah pencipta Ka'bah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Abu Umar, ya. Di Ka'bah itu ada batu namanya Hajar Aswad. Kata Umar, batu, kau hanya batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kalau andaikan saya tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak akan pernah mencium. Jadi jangan ada orang, ini kadang-kadang banyak syiriknya begitu Pak, ya, banyak syiriknya begitu. Jangankan di Ka'bah, di Jabal Rahmah saja itu banyak syiriknya orang Pak. Naik ke sana di batu-batu, ya, nanti tulislah nama itu, Allah macam, ya, banyak syiriknya. Nanti di sana ambil batu 2 biji, 3 biji, bawa ke Indonesia, setiap hari dicuci, diminumkan sama anak, supaya nanti kamu datang ke tanah suci sana. Tidak boleh begitu, itu batu Pak, nggak ada manfaat dan tidak ada mudaratnya. Jadi gitu ya Pak. Sampaikan kepada yang menanya, yang kita sembah bukan Ka'bahnya, yang kita sembah siapa? Tuhan yang menciptakan Ka'bah. Falyabudu rabb bahadal bait, sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini, allazi at'amahum min ju'. Siapa dia? Yang memberikan konsumsi kepada kamu kalau kau lapar, wa amanahum min khauf, yang akan memberikan keamanan. Makanya Pak, misi kenabian itu diantaranya adalah memberikan kenyamanan dan memberikan keamanan. Nyaman, lapar harus makan. Keamanan, kita sholat, alhamdulillah nggak ada bom bunyi kan? Ya, nggak ada apa, makanya segala bentuk tindakan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa? Wa amanahum min khauf. Bapak Ibu, coba kalau
sholat di masjid di negara-negara yang konflik. Waduh, bukankah Syekh Ramadan Buti itu meninggal tatkala sholat subuh setelah memberikan ceramah di bom, pak. Alhamdulillah kita belum terjadi kan di masjid ini ada bom. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan seperti di Cirebon, di masjid Polres Cirebon itu, ya, orang sedang sholat Jumat kemudian masuk Islam, terhadap Islam, ya. Tapi jangan Islamnya ya Pak ya, hati-hati ini, jangan Islamnya, adalah oknumnya, ya, oknum, hati-hati, ya, kalau Islam bahaya kita, salah-salah ya, bahaya kita. Saya hati-hati betul ini di sini, ya. Ustadz, kemarin ada bom tuh di Cirebon, ada bom di Surabaya, satu keluarga meninggal, semuanya pakai bom, anak ayah semuanya adalah hafiz Quran. Ada bom di Makassar, pakai cadar. Ada bom di Polda, ada macam-macam. Itu kan Islam, Ustaz. Saya bilang, apakah setiap kekerasan itu atas nama agama? Enggak. Dan pertanyaan saya, apakah hanya di Islam seperti itu? Tidak. Oleh karena itu jangan pernah mengaitkan kekerasan dengan agama manapun. Karena agama manapun tidak mengajarkan kekerasan. Kekerasan tidak diajarkan oleh Islam, kekerasan tidak diajarkan oleh Kristen, kekerasan tidak diajarkan oleh Katolik, Hindu dan Buddha. Yang kekerasan itu muncul dari misunderstanding terhadap ajaran agama yang dia anut. Jadi gitu ya Pak. Kok lari ke sana tadi ya? Oh, wa amanahum min khauf ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Waduh, ini banyak pertanyaan kan. Ya. Cirebon asli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan terkait Isra dan Mi'raj tadi, sejauh pemahaman Pak Ustaz, saya masih penasaran ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu jasadnya atau ruhnya saja berdasarkan ayat Al-Quran. Sekian. Subhanalladzi asra dari kata abdun ini, abdun itu apa artinya sih? Hamba. Nabi Muhammad menjadi abdun tatkala Isra Mi'raj itu masih hidup atau masih sudah mati? Masih hidup. Dari kata abdun itulah para ulama yang ahlus sunnah sepakat Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj jasadan wa ruhan, dengan jasadnya dan ruhnya. Kalau hanya dengan ruhnya Pak, itu tidak ada mukjizat di situ. Saya ada di Indonesia, saya bisa menghayal di mana-mana. Betul kan? Ruh. Gak ada. Tapi sepakat ulama ahlus sunnah yang dimaksud Isra dan Mi'raj itu dengan ruhan wa jasadan. Ruh Nabi terbang, jasad Nabi juga terbang. Jadi ruh dan jasad. Ya, ada orang mengatakan tidak mungkin Pak. Kalau Nabi Muhammad itu berangkat dengan jasad, dengan kekuatan cahaya melintasi angkasa raya seperti itu, maka akan hancur tubuh Nabi Muhammad. Bro, ingat, yang memperjalankan Muhammad itu bukan kamu. Yang memperjalankan Nabi Muhammad itu bukan teknologi. Yang memperjalankan Nabi Muhammad itu siapa? Subhana. Subhana itu apa? Maha suci. Kalau kita lihat dalam Quran, kata subhana itu paling tidak ada dua maknanya. Yang pertama adalah bahwa yang sedang melakukan itu adalah zat yang tidak pernah kurangnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata subhana itu menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Dia. Siapa Dia itu? Bapak cek dalam Quran. Seluruh kata subhana di ujungnya pasti mukjizat. Coba lihat Quran. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, dalam surat apa? Yasin. Yang menciptakan orang berpasang-pasangan. Pak, tidak ada satupun teknologi yang menciptakan keberpasangan itu. Saya sering mengatakan mungkin orang punya teknologi sekarang menciptakan robot laki-laki, robot perempuan dengan jenis kelaminnya, dengan strukturnya, tapi keberpasangan tidak ada yang mampu melakukan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Ya kan? Enggak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi, mempergilirkan siang dan malam,
menciptakan di bumi ini apapun tidak ada yang sia-sia. Subhanak, itu diciptakan oleh yang maha subhanak. Oleh karena itu ulama sepakat bahwa ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Iya balik. Nah, yang mengatakan ruh saja itu orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal. Ya, saya banyak membaca tulisan itu. Tidak mungkin. Itu liberal semua, Pak. Tapi Ahlus Sunnah sepakat, dan dengan iman kita Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nur Tasnim ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz menyangkut masalah keberkahan yang Allah berikan kepada suatu alam semesta ataupun negara. Kita ini udah merdeka cukup lama, Ustaz. Dalam hal memilih pemimpin itu kan sudah ada patokannya dalam Al-Quran. Tapi di sini yang berlaku adalah sistem demokrasi. Yang saya ingin saya tanyakan adalah demokrasi itu hukumnya haram apa? Bapak memancing. Kedua, ini merupakan racun atau madu bagi umat Islam. Oh, masya Allah. Tiga, apabila tidak dilaksanakan Al-Quran itu akan turun azab atau keberkahan. Oke. Baik. Sebelum saya masuk ke itu pertanyaan itu, saya inginnya ada ayat dalam Quran. Kata Allah, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk sebuah negeri beriman, wattaqau, bertakwa, kuncinya dua, iman dan takwa, la fatahna alaihim barakat, kami akan buka keberkahan dari langit itu. Jadi sebuah negeri berkah kalau iman dan takwa. Satu, dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Al-Isra. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami jadikan di tengah mereka pemimpin yang sangat sombong, pemimpin yang sangat angkuh. Fafasaqu fiha, dia membuat kerusakan di tengah-tengah mereka. Fadammarnaha tadmira, itulah yang menyebabkan negeri itu hancur dan berantakan. Dari dua ayat ini cukup untuk menjawab bahwa keberkahan sebuah negeri itu, yang pertama kalau penduduknya beriman dan bertakwa, yang kedua pemimpinnya tidak berbuat zalim. Pemimpinnya tidak berbuat zalim. Nah sekarang pertanyaan saya, Pak, kezaliman itu ada berkahnya nggak, Pak? Hati-hati nih, pertanyaan menjebak ya. Kezaliman itu ada berkahnya nggak, Pak? Kezaliman itu ada kebaikannya nggak, Pak? Kezaliman itu? Hah? Nah, kebaikannya ada nggak kezaliman itu? Kalau saya bilang ada, Bapak komplain saya? Hah? Ini kita ngaji apa sih pagi ini nih? Ini apa? Ngaji filsafat gitu ini ya, Pak. Saya bilang kezaliman itu ada baiknya, ada kebaikannya. Bagi siapa? Bagi pemimpin yang zalim. Nah ini ya, bingung lagi kan? Bingung lagi kan? Kezaliman itu ada baiknya bagi siapa? Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, kezaliman itu kebaikan bagi dia. Dengan kezaliman dia, hartanya bertambah. Dengan kezaliman dia bisa melanggengkan kekuasaan. Kebaikan untuk siapa, Pak? Tapi kehancuran buat orang-orang miskin dan melarat. Nah itu. Jadi pertanyaannya, kezaliman itu ada kebaikannya nggak, Pak? Tapi untuk siapa? Untuk yang melakukan kezaliman. Oleh karena itu, maka kezaliman ini harus dihancurkan. Kenapa? Karena dia akan menguntungkan sebagian pihak, tapi
menghancurkan pihak lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, demokrasi itu bagaimana? Ini Bapak memancing-mancing saya sih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan mau berdebat persoalan demokrasi atau bukan demokrasi. Bagi kita Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah negara yang sudah final, ya, sebagai sebuah negara yang sudah final, kita ini setiap hari didoktrin, ya, disampaikan bahwa kesepakatan kebangsaan kita, komitmen kebangsaan kita, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, 4 komitmen kebangsaan ini bagi kita sudah final. Bagi kita sudah final. Oleh karena itu, bagaimana Ustadz? Sekarang begini, dengan komitmen kebangsaan ini bisa nggak kita menghadirkan pemimpin yang baik? Bisa nggak Pak? Bisa. Dengan sistem demokrasi ini bisa nggak kita melahirkan pemimpin? Bisa Pak. Asalkan masyarakatnya baik semua. Kalau masyarakatnya baik, dia akan pilih orang baik. Kalau masyarakatnya beriman, dia pilih orang beriman. Makanya waktu terjadi, ini sedikit ya sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Waktu Imam Ali bin Abi Thalib, di masa dia terjadi macam-macam perperangan, macam-macam. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, di zaman Abu Bakar tidak terjadi begini ya. Kenapa di zaman kita kok begini ya? Kata sahabatnya, di zaman Abu Bakar itu masyarakatnya kayak kita-kita ini, kayak Ali bin Abi Thalib. Di masa kita masyarakatnya seperti ini. Jadi masyarakat itu menentukan pemimpinnya baik atau tidak baik. Kalau masyarakatnya beriman, tidak mau disogok, pro kepada kebaikan, tidak mau diintimidasi, maka insya Allah dengan sistem yang ada kita bisa melahirkan orang-orang baik untuk menjadi pemimpin yang baik. Apalagi ini 2024 mulai panas hawanya Pak, ya, mulai terasa gerakannya, mulai kita lihat. Nah, oleh karena itu politik boleh dibicarakan di masjid, politik wajib dibicarakan di masjid, bukan politik praktis, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pemimpin yang baik, bagaimana sistem yang baik, bagaimana memilih orang yang baik. Dalam Quran dikatakan, wa kadzalika ja'a a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kalau ingin menjadi pemimpin, pilihlah pemimpin yang takut kepada Tuhannya dan mengamalkan ayat-ayat Tuhannya itu. Boleh dibicarakan di masjid, boleh. Kalaulah politik tidak boleh dibicarakan di tempat-tempat sakral, lalu di mana dibicarakannya? Ini warung kopi, tidak bisa Pak. Pak Sony, tidak bisa Pak. Luar biasa. Politik harus dibicarakan, ya Pak Jijam ya. Kita bicara politik di Ar-Rayyan itu, ya. Tapi politik yang mengedukasi, bukan politik praktis. Saya sebagai orang yang disuruh menyampaikan di sini, saya tidak boleh bicara politik praktis, Pak. Saya tidak boleh bicara partai politik dengan namanya. Saya tidak bicara orang person to person. Tapi saya boleh bicara tentang norma, saya boleh bicara tentang karakter, saya boleh bicara tentang edukasi, dan itu wajib dalam Islam, dan itu menjadi bagian daripada agama. Kalau itu tidak kita bicarakan, umat ini kita akan bodoh terus-menerus terhadap politik Islam itu. Sepakat insya Allah? Alhamdulillah. Itu ya Pak ya. Jadi saya tidak akan. Kita kan dalam Islam itu ada ajaran di ayat kita disebutkan bahwa kalau disuruh hak dan batil. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan yang hak dan yang batil Pak. Jadi racun dengan madu nggak boleh dicampur. Iya. Minyak harum itu racun atau madu Pak? Minyak harum, parfum, itu racun atau madu? Gimana? Nah, minyak harum, parfum yang bawa beli di Amerika itu, yang harumnya luar biasa, yang $100, itu racun apa madu? Nah itu dia, itu bagus tuh pertanyaan. Pertanyaan beliau, disemprot atau diminum? Nah, parfum itu Pak akan menjadi harum tatkala disemprot. Tapi kalau diminum jadi racun. Nah, itu maksud saya Pak. Jadi dalam sistem
dalam sistem. Ini kalau Bapak ingin memancing demokrasi halal haram toh sebenarnya kan. Jadi kalau ini yang Bapak maksud, saya tidak akan bicara demokrasi itu haram. Saya tidak akan mengatakan itu karena saya sebagai orang, tapi juga saya sebagai ASN, ya, sebagai pegawai negeri, dan kemudian komitmen kebangsaan harus menjadi ini. Kecuali saya nanti keluar dari pegawai negeri dan kemudian saya mendakwakan apa begitu, terserah saya, ya. Tapi dalam konteks ini Pak, insya Allah tidak ada kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kalau kita lihat pembukaan undang-undang kita, itu kan luar biasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan dan segala macam. Dan ini misi daripada Islam. Cukup dulu Pak ya. Ya saya batasi di situ karena kalau diperlebar nanti kemana-mana. Dan itu terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, mari kita doa. Ya, ini kalau saya sering mengatakan kalau di Al-Barakah saya berani bicara begitu Pak, karena jamaahnya orang-orang hebat semua, sekelas bapak-bapak semua. Tapi kalau di kampung nggak mungkin saya bicara begini Pak. Apa-apaan tuh Ustadz, nggak jelas itu. Tapi kalau di sini kan memang orang-orang yang terdidik semua ya. Di sini penceramah di sini profesor doktor semua ini kan di sini. Alhamdulillah. Kerja siapa itu? Ayah Pak Dokter ya, ketua masjidnya kan. Luar biasa teman-teman semua ini. Mari kita baca Fatihah, kita doakan mudah-mudahan kebaikan untuk kita semua. Ya, kebaikan untuk bangsa kita dan terus adalah kebaikan untuk negeri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم بها منا يا رب العالمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا يوم القيامة مع المؤمنين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوات sekali. Salatullah ala taha salatullah sama-sama Pak. Salamullah ala yasin habibillah. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terbit tuh matahari ya.